Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya fals dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan juga gak suka cara saya membawakan cerita, silahkan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 368 sampai 370. Yuk kita cus! Terakhir, kita sudah bahas sampai Hubong yang tadinya sudah hampir mati bisa diselamatkan oleh Ranyong dengan meminumkan darah Kilin yang telah didinginkan oleh energi dingin Yowun. Melihat itu, Yowun curiga, jangan-jangan Bloodmaster yang terjatuh ke dalam kolam darah Kilin juga bisa saja selamat dan memulihkan tubuhnya. Dan ternyata kecurigaan Yowun benar. Bloodmaster pulih kembali dan mendapatkan kekuatan api seperti milik Ranyong. Namun sayang, saat dia berenang ke permukaan kolam dengan perasaan menggebu-gebu akan balas dendamnya pada Yowun, Bloodmaster disambut oleh 12 pedang udara Yowun. Kemudian Bloodmaster pun berubah menjadi daging cincang dan modar. Sementara itu, Yowun terpaksa menyerap inti dari Kilin, yaitu api yang berkobar di tengah-tengah kolam, karena energi iblisnya yang serakah dan ingin melahap inti dari Kilin. Meski sempat ragu, tapi Yowun pun menyerap inti Kilin itu dan berhasil menyerapnya dengan sempurna, di mana energi api Kilin dan energi dingin berada di dantian bagian perut dan saling menyelaraskan diri. Sedangkan energi iblis Yowun yang berasal dari darah Imogi dan pedang iblis langit yang telah dipenuhi oleh energi iblis dari Imogi berpindah ke bagian dada Yowun. Jadi sekarang di dalam tubuh Yowun ada 3 energi yang berbeda, energi iblis, energi dingin, dan energi api. Perubahan yang terjadi pada Yowun dalam waktu singkat itu sangat fenomenal. Api hitam di sekeliling Yowun yang mengambang di udara berputar kencang seperti pusaran angin. Itu adalah pertama kalinya untuk Ranyong menyaksikan seseorang yang bisa menyerap darah Kilin. Ranyong melihat tempat di mana tadinya api berkorbar untuk melindungi inti dari Kilin, sekarang telah hilang. Hanya tersisa abu dan asap saja. Ranyong gak mempercayai apa yang dilihatnya. Sudah beberapa puluh bahkan ratusan kali percobaan para anggota Guardian untuk menyerap darah Kilin, tapi semuanya gagal dengan menyedihkan. Meskipun darah Kilin bisa meningkatkan tenaga dalam yang meminumnya, tetapi tetap sangat berbahaya. Ditambah lagi, api yang melindungi inti Kilin akan membakar siapa saja atau apapun yang mendekatinya. Tapi Yowun bisa menyerapnya. Ranyong bisa menerima kenyataan bahwa Yowun bisa menyerap inti Kilin, tapi dia bingung dengan api hitam yang ada di sekeliling Yowun. Api itu memiliki aura kematian yang mengerikan. Ranyong baru sadar kalau Hubong pun memiliki aura yang sama, meski tidak bisa dibandingkan dengan yang Yowun miliki. Bagaimanapun, Hubong telah meminum darah Imogi meski hanya sedikit. Itu sebabnya dia bisa dengan mudah menyerap darah Kilin ke tubuhnya. Ranyong terpana karena ternyata ada orang yang bisa menyerap energi yang berbahaya seperti itu. Ranyong telah menjadi guardian kekaisaran selama hampir 200 tahun. Selama itu, dia telah bertemu dengan bermacam-macam pendekar dari dunia muri maupun kekaisaran. Tetapi dia tidak pernah bertemu dengan orang yang bisa menyerap lebih dari satu energi ke dalam tubuhnya. Namun Yowun bisa melakukannya. Dan Ranyong pun terkejut lagi. Ternyata gak hanya ada api hitam saja di sekeliling Yowun. Embun beku hitam pun muncul di tubuh Yowun.
Ranyong lupa kalau Yowun masih memiliki satu energi lain di dalam tubuhnya, yaitu energi dingin. Jadi total ada 3 energi dalam tubuh Yowun. Memangnya The Lord bisa menyeimbangkan ketiga energi itu? Pasalnya ada 3 tipe energi yang berbeda dalam satu tubuh. Itu adalah hal yang mustahil terjadi. Tapi Ranyong sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal itu ternyata bisa dilakukan. Yowun saat itu masih memejamkan mata, dan dia merentangkan tangan kirinya, kemudian dalam hati berkata, White Dragon Blade. Dia kayak manggil White Dragon Blade-nya gitu. Golok putih itu langsung berada di tangan Yowun. Kemudian dia pun merentangkan tangan kanannya dan berkata dalam hati, Pedang Iblis Langit. Potongan besi yang menjadi Wyr's Guard di tangan Yowun mulai berpencar dan menyatu membentuk sebuah pedang hitam yang tergenggam di tangan Yowun. Yowun berkonsentrasi untuk mengendalikan energi miliknya. Pada White Dragon Blade, embun beku hitam mulai terbentuk dan mengeluarkan energi dingin. Dan pada pedang iblis langit, api hitam berkobar. Bisa melepaskan 3 energi yang berbeda secara langsung adalah sesuatu yang luar biasa. Ranyong dan Hubong yang menyaksikan itu merasa terpana. Mereka berdua berpikir sekuat apa kedua energi itu kalau dilepaskan. Sementara itu, Yowun yang menjadi pusat perhatian masih memejamkan matanya dan bergumam. Jadi seperti ini ya. Yowun telah mencapai keseimbangan yang sempurna antara 3 energi yang berbeda di dalam tubuhnya. Energi iblisnya telah mencapai level yang lebih tinggi. Ini adalah energi ki baru yang bisa memperkuat berbagai serangan. Jika Yowun menggunakan Chi itu, maka kekuatan Sword Chi akan bertambah. Yowun telah menerima kemampuan untuk memiliki Chi yang tanpa batas. Sekarang Yowun memiliki kemampuan untuk menggunakan Chi tanpa batas untuk membuat Sword Chi dengan 3 energi yang berbeda sekaligus. Tadinya Yowun berpikir dia sudah mencapai batasnya saat dia naik ke level Perfect Supreme Master. Para pendekar Muri menganggap Perfect Supreme Master adalah tahapan terakhir. Karena manusia memiliki batasan dalam mengendalikan dan menggunakan energi. Tetapi meskipun sangat langka, sesuatu yang luar biasa dapat terjadi. Bahkan Yowun sendiri gak gitu ngerti dengan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Ketiga tipe energi di dalam tubuhnya memiliki energi Chi yang tak terbatas. Karena ketiga energi itu tidak saling terhubung, untuk menggunakannya dibutuhkan sebuah medium. Kalau nggak ada medium, maka Yowun hanya bisa menggunakan salah satu energi saja. Biasanya seperti itu. Yowun pun membuka matanya dan melepaskan kedua senjatanya yang jatuh ke tanah di tengah-tengah kolam. Pruk-krak. Energi dari kedua senjata itu tersalurkan ke tanah dan menyebabkan retakan. Embun beku hitam dan api hitam muncul di tempat kedua senjata itu terjatuh. Jadi maksudnya retakan dalam kolam ya guys, kan itu jatuhnya ke dalam kolam. Padahal kedua senjata itu terjatuh biasa aja gitu, kayak pluk aja. Tapi efeknya luar biasa pada kolam darah Qilin. Di sebelah kiri tempat White Dragon Blade terjatuh, energi dingin mulai menyebar di kolam. Dan sisi lainnya, tempat di mana pedang iblis langit terjatuh, airnya langsung mendidih dan mengeluarkan uap yang banyak. Ranyong dan Hubong merasa kagum. Ranyong berpikir bahkan es atau salju 10.000 tahun aja nggak bisa mendinginkan darah Qilin dengan sempurna. Tapi energi dari White Dragon Blade bisa membekukannya. Tapi kenapa Yowun tiba-tiba melepaskan kedua senjatanya? Mereka berdua bingung. Sebenarnya The Lord mereka mau ngapain? Apa Yowun jangan-jangan belum menemukan keseimbangan antara 3 tipe energi yang berbeda itu? Tapi Ranyong menyadari sesuatu. Saat itu Yowun seperti sedang menggenggam sesuatu di tangannya. Padahal nggak ada apa-apa di tangan Yowun. Tapi Yowun bersikap seperti sedang menggenggam sebuah pedang. Ranyong bingung. Si The Lord keur naon sih?
Saat itulah tiba-tiba api hitam yang berbentuk sebuah pedang muncul di tangan kanan Yowun. Tapi pedang itu sendiri gak kelihatan, hanya api saja yang kelihatan. Gak cuma itu saja, di tangan kiri Yowun muncul embun beku hitam, berbentuk sebuah golok, dan sama seperti pedangnya, golok ini pun tidak kelihatan. Yang terlihat hanya embun beku hitamnya saja. Ranyong syok, sedangkan Hubong bingung. Naon sih cek si Hubong teh. Dengan suara bergetar, Ranyong berkata kalau itu adalah invisible sword atau pedang tak kasat mata. Juri katanya. Enggak sih guys. Jadi basically-nya tuh pedangnya itu tuh nggak kelihatan karena tercipta murni dari energi aja. Mendengar itu Hubong syok. Ada sebuah legenda yang menceritakan asal muasal ilmu bela diri. Semuanya berpusat pada Shaolin yang dikatakan sebagai tempat lahirnya ilmu bela diri. Banyak skill-skill legenda yang mampu dilakukan oleh pendekar zaman dulu. Misalnya menyeberangi sungai hanya dengan sehelai daun. Pedang tak kasat mata adalah salah satu dari legenda tersebut. Dan pendekar yang bisa melakukan skill legenda itu dikatakan telah mencapai level yang melampaui manusia, yaitu level Heavenly Master. Di masa lalu, hanya ada satu orang yang mampu mencapai level itu. Seorang manusia super yang mampu mengendalikan energi vulkanik dan mendapat julukan pendekar pedang tak terkalahkan. Uniknya, orang tersebut tidak pernah menggunakan pedang. Karena penasaran, seorang muridnya pernah bertanya kepada gurunya, kenapa gurunya itu tidak menggunakan pedang sebagai senjata, padahal dia dijuluki sebagai pendekar pedang yang tak terkalahkan. Sang guru menjawab, karena aku bisa menggunakan pedang tak kasat mata, untuk apa lagi aku menggunakan pedang yang lain? Meskipun sang guru telah dianggap sebagai pendekar pedang legendaris, tetapi sang murid menganggap omongan gurunya hanya omong kosong belaka dan gak percaya kalau ada pedang tak kasat mata. Karena hal itu, sang guru pun memperlihatkan pedang yang diciptakannya dari energi yang dimilikinya. Sang murid yang menyaksikan sesuatu yang luar biasa itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf pada gurunya karena sudah tidak mempercayai ucapan gurunya. Legenda itu telah tersebar di dunia murim sejak saat itu, dan orang-orang murim mempercayai seseorang yang bisa menggunakan pedang tak kasat mata adalah seseorang yang telah mencapai level Heavenly Master. Orang-orang menyebut pedang tak kasat mata karena pedang itu terbentuk murni dari energi saja. Ranyong merasa terpana. Menurutnya, The Lord pada masanya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yowun. Tentu saja, The Lord pada masanya pun sangat hebat. Tetapi Ranyong nggak yakin kalau The Lord terdahulu mampu menyerap chi api kilin seperti Yowun. Ranyong tahu kalau Yowun akan menjadi lebih kuat lagi dan gak berlebihan juga kalau dibilang gak akan ada manusia yang bisa mengalahkan Yowun saat ini. Tiba-tiba Hubong berkata kalau Yowun bisa menggunakan pedang tak kasat mata, berarti Yowun berada dalam kondisi hidup dan mati. Istilah hidup dan mati ini pun berasal dari legenda. Saat ini, di antara para pendekar murim, hanya ada beberapa saja yang mampu mencapai level superior master dan supreme master. Tetapi tidak ada satupun yang mampu mencapai level heavenly master. Ada satu alasan kenapa disebut hidup dan mati, maksudnya kondisi hidup dan mati, yaitu karena orang-orang murim berkata, kalau sesuatu yang tidak bisa dicapai saat hidup, maka tidak akan tercapai juga saat dia mati. Itu sebabnya, seseorang yang mampu menggunakan skill pedang tak kasat mata yang hanya disebut di dalam legenda saja, berarti dia berada dalam kondisi hidup dan mati. Saat itulah Yowun berteriak kepada mereka berdua, memerintahkan mereka untuk mundur. Melihat sepertinya Yowun akan mencoba mengetes kekuatan pedang tak kasat mata, Hubong dan Ranyong melaksanakan perintah Yowun tanpa ragu. Setelah memastikan Hubong dan Ranyong telah mundur ke tembok di masing-masing sisi,
Yewon pun melepaskan pedang tak kasat mata yang terbuat dari energi api hitam dan menembakkannya ke arah yang berlawanan. Wung! Hembusan angin kencang yang tertinggal saat pedang itu melewatinya membuat Hubong syok sekaligus terpana. Bersamaan dengan kecepatan yang luar biasa, pedang itu pun menembus tembok bersamaan dengan api hitam. Pedang api hitam tak kasat mata itu meninggalkan jejak retakan yang luar biasa di tanah, dan tempat di mana pedang tersebut tertancap menembus tembok dipenuhi oleh api hitam yang siap membakar apapun yang mendekatinya. Tapi belum selesai guys. Yewon kemudian menembakkan pedang yang terbuat dari energi embun beku hitam ke sisi yang sama. Jejak retakan yang sama muncul di atas jejak sebelumnya dan semakin dalam. Api hitam yang terlihat akan melelehkan tanah menjadi beku saat embun beku hitam mulai menyebar. Kedua pedang itu begitu kuat, cukup untuk menghancurkan setengah dari ruangan bawah tanah itu. Terlebih, Yewon belum menggunakan energi tertentu pada pedang itu. Dia hanya menggunakan pedang tak kasat mata saja. Ranyong merasa tidak percaya kalau dia saat ini sedang menyaksikan seorang legenda terlahir. Yewon pun mengangguk tanda dia mengerti bagaimana cara menggunakan kekuatan barunya itu. Karena energi yang digunakan begitu besar, Yewon hanya menciptakan dua pedang tak kasat mata saja. Dan dia pun menyadari pedang udaranya pun bisa digunakan dengan cara yang sama. Nah ini guys, ini adalah detik-detik terlahirnya ultimate skillnya si Yewon, Sky Flash. Nanti ya saya ceritain. Yewon sudah mengecek kekuatan barunya dan dia pun sudah memastikan kalau Hubong sudah baik-baik saja. Sepertinya stop dulu aja sampai sini. Dia bisa mencoba pedang tak kasat matanya lagi nanti. Sekarang dia harus keluar dari istana kekaisaran sebelum orang-orang menyadari keberadaannya di situ. Yewon pun melangkah turun dari posisinya yang melayang di tengah-tengah kolam seperti dia menuruni tangga. Sesaat setelah kakinya menyentuh tanah, Hubong dan Ranyong langsung berlutut dan memberikan ucapan selamat sudah mencapai level Heavenly Master. Chun Yewon, The Lord ke-24 Sekte Kultus Iblis, telah mencapai level yang dianggap sebagai legenda di dunia Murim. Sekarang kita flashback dulu ya guys. Di sini Ranyong lagi cerita bagaimana dia bisa ada di makam Istana Kekaisaran selama 200 tahun. 210 tahun yang lalu, saat kaisar terakhir Kekaisaran Yon wafat, kekaisaran terbagi menjadi 10 kerajaan kecil. Jadi ini tuh masih di dinasti Sun sebelum dinasti Ming. Para pejabat mulai korupsi, saling berkhianat. Para raja penuh dengan ketamakan menyebabkan peperangan sering terjadi yang membawa kekaisaran Yon pada kehancuran. Selama 10 tahun kekaisaran Yon mengalami kekacauan. Meski keluarga kaisar dan dunia Murim tidak ingin terlibat kekacauan itu, tapi mereka tetap terkena imbasnya. Masa itu disebut masa tergelap kekaisaran Yon atau dinasti Sun. Tetapi muncullah seorang pahlawan. Di antara ke-10 kerajaan, kerajaan Sun adalah yang paling kuat. Setelah Raja Zhu Wonsun dari kerajaan Sun meninggal, semua mulai berubah saat putranya Zhu Wonmyong naik tahta. Gak seperti Zhu Wonsun yang mewarisi tradisi dan pengetahuan dari leluhur mereka, Zhu Wonyon adalah seorang jenderal yang menghabiskan waktunya berperang melawan suku barbar dari utara. Zhu Wonmyon kembali ke kerajaan setelah mengalahkan suku barbar dan dia sudah muak dengan urusan perang dan politik, kemudian memutuskan untuk mengembara. Yewon bertanya, bukannya Zhu Wonmyong itu nama dari kaisar pertama kekaisaran Ming? Ranyong membenarkan. Kekaisaran Demyong dinasti Ming didirikan oleh kaisar pertama, Zhu Wonmyong. Zhu Wonmyong dijuluki sebagai pahlawan karena telah melindungi kerajaan dari suku barbar utara saat perang berlangsung. Bahkan orang-orang dunia Murim pun mengaguminya.
Dia satu-satunya pahlawan yang berhasil memusnahkan suku barbar. Dia diakui oleh para rakyatnya dan juga para pendekar Wulin. Bahkan, The Lord Kultus Iblis saat itu ingin membangun hubungan baik dengannya. Namun, masa 10 tahun itu dipenuhi dengan peperangan dan para rakyat yang menderita karena tekanan dari kekuatan wilayah barat yang ingin menginvasi negeri tersebut. Pertahanan mulai melemah dan banyak rakyat yang mati karenanya. Kaisar pertama memang adalah seorang pahlawan yang diakui semua orang dan seorang jenderal yang memiliki banyak pengalaman dalam perang. Namun sayang, kekuatan dinasti Ming saat itu belum terlalu kuat untuk menyatukan ke-10 kerajaan yang lain untuk menghadapi invasi dari barat. Kaisar pertama tahu akan membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kekuatan dalam menyatukan semua kerajaan. Namun, karena tidak tahan dengan rakyatnya yang menderita, Kaisar pertama pun meminta bantuan dunia murim dengan memanfaatkan hubungan baik mereka yang telah dibangun sejak lama. Dia harus mengakhiri penderitaan rakyatnya dan juga menghilangkan masa raja-raja dan para bandit. Tanggung jawab yang diembannya sangat berat. Kaisar pertama mengumpulkan semua orang sebisanya. Para pendekar dari berbagai wilayah berkumpul dan bahu-membahu, menghancurkan serangan musuh dan mengusir para penjajah asing. Hanya dalam 10 tahun, Kaisar pertama berhasil menyatukan kembali ke-10 kerajaan dari dinasti Sun menjadi Kekaisaran Demyong dinasti Ming. Saat negeri itu sudah mulai stabil, para pendekar yang berkontribusi dalam perang diberikan jabatan kepemimpinan dan wilayah. Saat itu bukan hanya para pendekar dari sekte Wulin saja yang membantu Kaisar pertama, tapi kultus iblis pun ikut berpartisipasi. Kultus membantu dalam perang setelah dimintai tolong oleh Kaisar. Tetapi setelah pemerintahan kekaisaran mulai stabil, Kaisar dan para pejabatnya menganggap para pengikut kultus sebagai masalah besar. Itu dikarenakan satu pendekar kuat dari kultus mampu menghadapi lusinan prajurit seorang diri. Keberadaan pendekar kuat seperti itu dianggap sebagai ancaman besar. Lah blow on, bukannya berterima kasih udah dibantu malah mau nusuk dari belakang. Setelah menerima bantuan dari sekte Wulin dan kultus iblis, sekarang waktunya kekaisaran membayar atas bantuan tersebut. Kaisar pun memutuskan untuk memberikan wilayah pada masing-masing sekte dan ingin membuat kontrak perjanjian yang tidak dapat diganggu-gugat antara kekaisaran dan para pendekar murim. Jadi di dalam perjanjian ini tuh Kaisar menganggap mereka itu setara ya guys, jadi bukan bawahan atau rakyatnya Kaisar, tapi sebagai sebagai keberadaan yang setara gitu. Saat itu, pimpinan dari sekte Wulin, Jihyun, meminta pada Kaisar untuk menjadikan Taois sebagai ajaran kepercayaan kekaisaran, maksudnya kesastraannya gitu. Dengan alasan untuk memperdalam hubungan mereka. Tentu saja, kultus pun mengajukan hal yang sama. Tetapi hal itu ditolak dengan alasan sekte Wulin telah lebih dulu memintanya pada kekaisaran dan akhirnya menjadikan Taois sebagai salah satu ajaran kesastraan kekaisaran. Padahal seharusnya kekaisaran memperlakukan kultus setara dengan Wulin karena mereka sama-sama berkontribusi dalam perang. Tapi kekaisaran lebih memilih jalur aman. Siapa yang duluan datang, maka dia yang dapat. Sepertinya itu memang disengaja. Karena kultus iblis pada masa itu sangat ditakuti melebihi sekte Wulin. Bahkan para pejabat kekaisaran takut dengan keberadaan kultus dan para pejabat itulah yang memihak pada sekte Wulin. Melihat situasi yang tidak menguntungkan mereka, The Great Lord Kultus saat itu mengajukan permintaan yang berani kepada Kaisar pertama. Sebelum tahu apa permintaannya, kita flashback dikit dulu ya guys. Jadi, sebelum 10 kerajaan menjadi satu di bawah Kekaisaran Demyong,
muncul seekor kilin yang sudah membakar 5 desa sampai hangus. Pada saat itu, The Great Lord Kultus Iblis bersamaan dengan para elder, ketua klan, dan juga prajurit kultus bertarung dengan kilin tersebut dan berhasil menumbangkannya setelah bertarung selama 3 hari 3 malam. Setelah mati, api dari tubuh kilin terus berkobar dan tidak dapat dipadamkan. Hal ini diartikan sebagai keberuntungan yang menandakan bahwa akan lahir negeri baru. Makam yang besar telah dibangun di tempat kilin itu mati dan diputuskan tempat itu akan menjadi ibu kota kekaisaran yang baru. Kita balik lagi ya guys. Tadi kan udah diceritain kalau The Great Lord Kultus saat itu mengajukan permintaan yang berani kan pada kaisar pertama. Jadi The Great Lord Kultus meminta inti dan darah kilin. Mendengar permintaan lancang dari The Great Lord Kultus yang sebenarnya nggak bisa dibilang lancang kan? Pan yang ngebunuh kilinnya juga si The Great Lord Kultus, jadi dia punya hak lah. Para pejabat kekaisaran dan anggota sekte Wulin menjadi marah. Naon? Mendengar itu, Yowun menebak kalau kekaisaran pasti menolak permintaan itu. Ranyong membenarkan. Itu karena sekte Wulin akan melakukan apa saja untuk menghentikan kultus menjadi lebih kuat. Dan kekaisaran menganggap darah kilin sebagai harta mereka. Ngeunah amat maneh, siapa yang ngebunuh, siapa yang ngaku-ngaku punya miliknya. Jadi mereka nggak akan pernah menyerahkan darah kilin itu. Tetapi The Great Lord saat itu tetap memaksa dengan mengatakan kalau kilin itu bisa mati karena mereka yang membunuhnya dengan mengorbankan banyak nyawa anggota kultus. Bahwa dia nggak meminta seluruh tubuhnya, hanya inti dan darah kilinnya saja. Itu yang terpenting sih sebenarnya. Jadi lebih baik kekaisaran tidak menentangnya. Ya iyalah kultus punya hak buat dapetin kedua bagian penting kilin itu. Saat itu para pejabat dan anggota Yulin gak bisa mengambil keputusan karena kultus kan memang punya hak sebenarnya. Jadi mereka menyerahkan keputusan pada kaisar. Kaisar menjadi bingung. Dia gak mau menerima kemarahan The Lord Kultus Iblis karena itu dan membuat hubungan mereka memburuk. Jadi kaisar pun menyetujuinya. Namun ada syaratnya. Kultus Iblis boleh mengambil inti dan darah kilin kalau bisa memisahkannya dari tubuhnya. And that was almost impossible guys, saat itu ya. Karena kan ada api yang luar biasa itu kan. Hubong yang mendengar itu menggerutu kalau kekaisaran dan sekte Yulin sangat licik. Ratusan master dan bahkan The Great Lord sendiri mencobanya, namun semuanya gagal. Karena kobaran api yang menghalangi mereka dan sulit untuk ditembus. Jadi nggak ada yang bisa memisahkan kedua benda itu. Karena nggak ada yang bisa dilakukan lagi, The Great Lord pun berkata karena sekarang inti dan darah kilin sudah jadi milik mereka, maka harus anggota kultuslah yang menjaganya sampai mereka menemukan cara untuk memisahkan inti dan darah kilin. The Great Lord gak akan membiarkan kedua bagian penting kilin itu jatuh ke tangan Wulin. Tetapi kekaisaran pun menambahkan syaratnya juga. Para pendekar kultus yang akan tinggal di makam kilin itu harus melindungi kekaisaran dan akan melindungi keturunan kaisar yang akan menjadi kaisar berikutnya. The Great Lord pun menyetujui syarat tersebut. Ranyong berkata saat itu ada 12 master kultus iblis, termasuk Ranyong, yang akhirnya tinggal di makam kilin itu karena perjanjian tersebut. Semuanya adalah para pendekar dengan posisi tinggi di kultus. Hubong syok melihat plakat yang diperlihatkan Ranyong pada mereka. Di situ tertulis Moon Ranyong, ketua klan Dragonfish. Buat yang lupa, ini klannya Moongyu ya guys. Jadi Ranyong itu nenek buyutnya Moongyu. Yowun juga kaget. Sewaktu bertarung dengan Ranyong, dia memang merasa familiar dengan ilmu bela diri yang Ranyong gunakan. Karena mirip dengan klannya Moongyu. Walaupun energi yang digunakan berbeda, karena kan dia udah menyerap darah kilin kan. Hubong bergumam,
Jadi kau adalah nenek buyutnya Moon-gyu dong. Ranyong bingung. Pasalnya dia sudah berada di makam itu selama 190 tahun tanpa pernah keluar dari makam. Gila. Jadi dia nggak tahu menahu mengenai perkembangan klannya maupun dunia luar. Yeowon berpikir kalau Moon-gyu dan Moon-hyun pasti akan kaget kalau tahu leluhur mereka masih ada yang hidup. Yeowon pun menanyakan bagaimana dengan 11 orang lainnya. Ranyong berkata kalau mereka telah menjadi abu kekudusan. Di kultus iblis, mereka yang mati atau terbunuh dianggap kembali menjadi abu kekudusan. Pengikut kultus percaya mereka yang sudah mati akan menjadi abu dan akan terlahir kembali ketika pada waktunya. Saat itu, The Great Lord memerintahkan mereka untuk melakukan penelitian pada inti Kilin dan menemukan cara untuk mengambil darah Kilin. Karena kekaisaran pun tertarik dengan hal yang sama, mereka pun bekerja sama. Namun sayang, mereka nggak menemukan hasil yang memuaskan. Mereka yang mencoba meminum darah Kilin mati karena nggak bisa menahan energi api Kilin. Anggota kultus yang lain berkata kalau darah Kilin terlalu berbahaya untuk perempuan. Jadi mereka melarang Ranyong untuk meminum darah itu setetes pun. Pada akhirnya tinggal Ranyong saja yang tersisa sendiri selama 80 tahun. Gila, dia sendirian di ruang bawah tanah tanpa melihat matahari gitu. Suara Ranyong bergetar ketika bercerita mengingat betapa kesepiannya dia saat semua rekannya mati. Ranyong menghabiskan waktunya dengan bermeditasi untuk menemukan ketenangan. Namun dia menemukan ide di saat-saat terakhirnya. Saat itu umurnya sudah tidak akan lama lagi. Jadi kenapa dia nggak sekalian aja coba meminum darah Kilin? Kan dia pengen nyoba juga. Saat itu api Kilin telah sedikit mereda karena kaisar menggunakan es salju 10.000 tahun untuk mendinginkannya. Mencoba darah Kilin adalah cara terakhirnya. Dan ternyata Ranyong berhasil menyerap darah Kilin beserta apinya. Dan itu membuatnya kembali menjadi muda setelah mengalami rekonstruksi tubuh. Setelah itu, Ranyong mencari cara untuk memanfaatkan darah Kilin itu. Tentu saja kekaisaran pun mencoba untuk menyerap darah Kilin juga, namun gagal. Mereka nggak bisa mengendalikan energi api meskipun darahnya telah didinginkan. Jadi Ranyong mencoba mengetesnya pada para dayang istana. Namun sebelumnya dia telah berbohong pada kaisar. Sebenarnya Ranyong menemukan fakta kalau darah Kilin yang telah didinginkan ini bisa diserap oleh pendekar wanita. Tetapi untuk mencegah para pendekar wanita baik dari Force of Justice maupun kekaisaran untuk mencoba darah tersebut, Ranyong berbohong dengan mengatakan bahwa agar bisa menyerap energi api dengan sempurna, para wanita itu tidak boleh memiliki tenaga dalam, yang artinya harus wanita yang biasa saja. Kaisar pun mau gak mau percaya pada ucapan Ranyong, melihat para dayang berhasil menyerap energi Kilin. Karena keserakahannya, Kaisar telah kehilangan banyak pendekar tangguhnya. Ada banyak pendekar dan prajurit di istana yang memiliki tenaga dalam. Tapi ada lebih dari 1.000 dayang di istana. Begitulah awal mula Guardian Kekaisaran terbentuk dari para dayang istana. Ranyong kemudian berlutut dan berkata kalau dia ingin sekali kembali ke Gunung Selaksa sebelum nafasnya berakhir. Tapi dia harus melindungi inti dan darah Kilin. Sebagai satu-satunya yang selamat dari 12 pendekar kultus yang ditugaskan menjaga inti dan darah Kilin, Ranyong ingin memberi info tentang apa yang ditemukannya. Tetapi dia nggak yakin Kaisar akan membiarkannya pergi begitu saja di saat Ranyong telah mengetahui banyak hal. Dan juga Ranyong nggak mau harta kultus akan dikuasai oleh kekaisaran dan membuat mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Ranyong meneruskan dengan air mata berderai, karena The Lord Kultus sekarang sudah ada di sini, gak ada lagi yang diinginkannya kecuali menjadi abu kekudusan. Intinya dia pingin mati guys, ya iyalah.
200 tahun gitu loh sendirian di situ meskipun ada para dayang. Yowun jadi kagok melihat Ranyong yang menangis. Ranyong satu-satunya yang selamat selama ratusan tahun dan tetap memegang teguh tugasnya. Kalau Yowun yang ada di posisinya, setelah dia dapat semua kekuatan api itu, dia akan melepaskan semuanya, kemudian kabur dari istana, dan hidup di suatu tempat dengan damai. Tapi wanita ini telah menunjukkan kesetiaan yang mutlak, dengan terus berada di makam Qilin itu, dan melaksanakan tugasnya. Hubong bahkan kagum dan menghormati Ranyong sebagai seniornya yang begitu setia pada kultus. Yowun terkesan dengan kesetiaan Ranyong dan dia pun membuat satu keputusan. Yowun mengubah wrist guard-nya menjadi pedang hitam. Ranyong syok melihat pedang hitam dengan ukiran pedang iblis langit tertera di situ. Dia memang sudah melihatnya saat bertarung dengan Yowun, tapi setelah melihatnya secara langsung dari dekat, Ranyong menjadi terpana dan berpikir bahwa Yowun adalah reinkarnasi Chunma. Karena hanya Chunma ya guys yang bisa menemukan pedang aslinya. Mata Ranyong bergetar terpana. Kemudian Yowun berkata, "Aku Chun Yowun, The Lord ke-24 Kultus Iblis dan keturunan Great Lord Chunma, mengakui kau sebagai pendekar yang menjalankan tugasnya dengan setia selama ratusan tahun." Mendengar itu, Ranyong menangis kencang karena merasa terharu. Dia gak menyangka seseorang akan menghargai kerja kerasnya selama ini. Dia hanya berdoa setiap malam agar bisa kembali ke Gunung Selaksa sekali lagi sebelum dia mati. Tetapi kata-kata Yowun yang menghargai usaha kerasnya mampu menghilangkan kesedihannya. Yowun meneruskan, "Dan sebagai ganti atas usaha keras yang sudah engkau lakukan, aku memberimu posisi sebagai Clan's Great Elders dari klan Dragonfish." Chun Yowun menciptakan posisi yang sebelumnya tidak ada. Ranyong telah mendedikasikan dirinya untuk setia pada kultus iblis dan melaksanakan tugasnya selama ratusan tahun seorang diri. Ilmu bela dirinya setara dengan Great Guardian Maragiom, jadi Ranyong berhak untuk menempati posisi itu. Ranyong gak bisa berkata-kata saking syoknya. Dia merasa gak pantas untuk posisi itu. Yowun tersenyum dan berkata kalau Ranyong berhak untuk mendapatkan posisi itu. Ranyong pun membetulkan kepalanya setiap kali dia bersujud, mengucapkan terima kasih pada Yowun. Pada awalnya dia hanyalah pengikut kultus, menjadi ketua klan, dan akhirnya menjadi Great Elder. Ranyong telah menerima hadiah yang pantas didapatkannya setelah menderita di bawah tanah istana kekaisaran sampai tidak bisa melihat matahari. Saat itu, Hubong begitu bersemangat karena mereka merekrut pendekar wanita yang kuat dari istana kaisar. Setelah menyelesaikan masalah internal dan pertarungan dengan 6 sekte, kekuatan kultus berkurang drastis. Tentu saja dalam kasus Ranyong, dia bukan direkrut, lebih tepatnya kembali ke tempatnya yang seharusnya. Dengan mata merah dan sembab, Ranyong menghapus air matanya dengan punggung tangannya. Setelah Ranyong menjadi tenang, Yowun pun berkata, normalnya dia pasti bakal membawa Ranyong pulang ke kultus, tapi masih ada hal yang harus dikerjakan. Jadi Yowun akan menyelesaikan urusannya dulu, kemudian kembali lagi ke situ untuk menjemputnya. Saat itu Ranyong harus melindungi tempat itu dulu. Ranyong dengan tegas mengatakan dia siap melaksanakan tugasnya dengan wajah serius. Dia telah menghabiskan waktunya di ruang bawah tanah kekaisaran selama 200 tahun. Jadi menunggu sebentar lagi itu ya nggak masalah. Kemudian Yowun melanjutkan kalau ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh Ranyong. Yowun pun menjelaskan rencananya. Setelah mendengar rencana Yowun, wajah pucat Ranyong kembali bersinar. Dia pun berteriak kalau dia akan melaksanakan tugasnya. Yowun pun merasa lega dan berpikir kalau dia harus pergi meninggalkan istana sebelum subuh. Saat Yowun berbalik untuk pergi, Ranyong mencegahnya. The Lord, tunggu sebentar. Yowun bingung, lah kenapa?
Ranyong berkata bahwa ada baiknya kalau Youn dan Hubong memakai baju dulu yang ada di kamar sebelum pergi. Jreng-jreng, mereka lupa kalau baju yang mereka kenakan sebelumnya itu udah hangus terbakar, guys. Nggak peduli secepat apa Youn mampu bergerak, tapi kalau dia berkeliaran di istana dalam keadaan nggak pakai apa-apa kan malu juga ye. Double-double gitu. Beberapa waktu kemudian, saat pagi menjelang, terjadi kekacauan di suatu tempat di dalam istana. Telah ditemukan mayat-mayat dari para jurid Ispir dan para dayang di balai tamu tempat pendekar Ispir beristirahat. Lebih tepatnya itu di halaman utama ya guys. Mereka baru ditemukan pada pagi hari dan berita buruk itu membuat semua orang kesal. Pasukan istana baru menemukan mereka pagi ini karena penjaga yang seharusnya bertugas telah dibunuh juga. Seorang penjaga istana, Letnan Liam, menggelengkan kepalanya dan berpikir kejadian itu sangat buruk. Dia mendapat perintah darurat dan saat dia tiba, dia disambut oleh para mayat yang telah termutilasi dan bau darah yang menyengat. Dia berpikir bagaimana bisa ada pembantaian separah itu, tapi nggak ada seorang pun yang menyadarinya. Dia menyaksikan hal yang aneh dan gak masuk akal. Para penyusup itu bahkan membunuh para penjaga yang sedang bertugas sehingga nggak ada satupun yang memberitahukan kejadian itu hingga pagi harinya. Apa mereka memblok suara dari tempat kejadian itu? Tapi itu nggak mungkin. Bahkan komandan mereka yang merupakan pendekar terbaik di antara para tentara istana tidak bisa melakukannya. Karena memblok suara di area seluas itu mustahil bisa dilakukan. Hal yang harus dilakukannya sekarang adalah mengumpulkan mayat-mayat itu dan melakukan investigasi. Sesaat sebelum dia memerintahkan anak buahnya, tiba-tiba pintu ruangan utama terbuka dan muncul tamu yang tak diundang. Mereka mengenakan seragam biru. Mereka adalah pasukan Ispir. Letnan Liam menjadi tegang. Ada seorang pria yang mengenakan kalung giok berdiri paling depan. Dia itu adalah Tetua Dangdu. Tetua Dangdu menghampiri Liam dan berkata dengan suara feminin kalau kasus ini akan diinvestigasi oleh Ispir. Liam tidak terima, kasus itu terjadi di dalam istana, maka penjaga istanalah yang berhak menyelesaikan kasus itu. Tetua Dangdu berkata tempat itu adalah wilayah Ispir, jadi merekalah yang berhak menyelidiki kasus tersebut. Merasa kalau berdebat lebih lama nggak akan ada untungnya, Liam menjelaskan kalau yang mati di sini adalah para dayang dan juga prajurit istana. Tetua Dangdu malah berkata kalau Liam yang nggak ngerti situasinya. Liam bingung, apa sih maksudnya? Dangdu melanjutkan kalau pasukan penjaga istana juga ikut terlibat dalam kejahatan itu. Liam terkejut. Dia baru aja menerima perintah darurat yang mengharuskannya datang ke lokasi itu. Dan sekarang si Kasim Sial ini malah menuduhnya ikut terlibat dalam pembantaian itu. Gak peduli dengan kebingungan Liam, Tetua Dangdu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para penjaga istana itu. Mendengar itu Liam mengamuk. Dia gak terima kalau dia dan pasukannya ditangkap untuk alasan yang gak jelas. Padahal mereka baru saja tiba di lokasi untuk menyelidiki kasus itu, malah dituduh melakukan pemberontakan. Liam pun berteriak marah siapa yang memerintahkan mereka untuk menuduh mereka sebagai pemberontak. Tetua Dangdu menjawab kalau itu adalah perintah dari putra mahkota. Liam bengong, putra mahkota, kan pemilihannya aja belum dilaksanakan, tapi kenapa Jukujuk Jutayun udah jadi putra mahkota? Sementara itu, di waktu yang sama di Istana Hijau Timur, itu adalah istana di mana Zu Taikan tinggal. Ada sekitar 200 Kasim Ispir telah mengepung istana itu. Seorang pemuda dengan wajah pucat dan zirap putih berdiri dengan percaya diri di depan pintu masuk istana. Di sebelahnya ada seorang Kasim tua yang mengenakan perhiasan warna-warni di atas seragam birunya, dan juga seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer yang merupakan asistennya. Pemuda itu adalah Zu Taiyun, sang putra mahkota. Zu Taiyun menanyakan pada mereka, apa mereka sudah menyiapkan semuanya. Si Kasim tua itu berkata tentu saja semuanya sudah siap. Kasim tua yang feminin dan bersikap nggak sesuai umurnya itu adalah Admiral Lim Chonghua. Ini tuh Admiral Lim ya guys. Dia adalah salah satu dari 3 prajurit terkuat di Kekaisaran bersamaan dengan Komandan Selatan Yon Namgun dan Komandan Utama.
Admiral Lim telah mempelajari skill Kasim yang melegenda Sunflower Treasure Blade. Sorry ya guys kalau ada suara-suara berisik. Admiral Lim melanjutkan, dengan bantuan Sekte Wulin, investigasi menyeluruh pasti sudah dilaksanakan dalam istana. Mendengar itu, putra mahkota pun melirik pada si pria parubaya yang ada di sebelahnya dan berkata apa pihaknya juga sudah siap. Pria parubaya itu menjawab kalau dia sudah menerima pesan bahwa semuanya sudah siap sambil melirik pria di belakangnya yang wajahnya ditutupi oleh tudung. Putra mahkota pun merasa puas dan berkata kalau kejadian ini bisa menunjukkan keterlibatan Zutaikan di dalamnya, maka Kaisar akan mulai mendukung sekte Blade God Six Martial. Ternyata identitas asli si pria parubaya itu adalah prajurit terlatih dari Blade God Six Martial. Dia baru muncul sekarang karena dia selalu berada di sisi Zhu Taiyun. Zhu Taiyun pun memberi perintah untuk mulai. Mendengar itu, Admiral Lim berteriak meminta Zhu Taikan untuk keluar atas perintah putra mahkota. Suaranya begitu keras sampai semua Kasim yang ada di situ bisa mendengarnya. Setelah 2 kali berteriak, pintu gerbang pun terbuka dan Zhu Taikan muncul bersamaan dengan Komandan Selatan Yon Namgun. Zhu Taiyun berkata kalau dia akan membawa Zhu Taikan ke hadapan Kaisar. Zhu Taikan memberi hormat pada putra mahkota. Zhu Taiyun memandang rendah Zhu Taikan. Dia hanya menganggap Zhu Taikan sebagai saudara tirinya saja, bukan sebagai seorang pangeran. Zhu Taikan bertanya kenapa Zhu Taiyun ada di situ mengepung kediamannya bersama dengan Admiral Lim. Yang menjawab adalah Admiral Lim yang menjelaskan kalau semalam ada kelompok pemberontak yang telah membunuh lusinan dayang istana dan juga prajurit Ispir. Zhu Taikan terkejut, dia benar-benar kaget ya guys. Admiral Lim melanjutkan kalau dia mendapat informasi bahwa kelompok pemberontak itu telah menyusup ke kuil makam istana dan mencuri harta kekaisaran. Mendengar kata informasi, alis Zhu Taikan mengkerut dan bertanya, memang informasi apa yang didapatkan sampai dia harus mengepung istananya? Zhu Taikan penasaran informasi apa yang didapatkan sampai dia diperlakukan seperti seorang penjahat. Admiral Lim menjawab sampai tersenyum sinis bahwa kelompok pemberontak itu berasal dari kultus iblis. Mereka diam-diam menyusup ke istana dengan menyamar sebagai pasukan dari rombongan Zhu Taikan. Pasukan Ispir menyadarinya tadi malam dan berusaha menghentikannya, tapi mereka gagal. Salah satu penjaga yang berada di belakang Zhu Taikan kaget. Untungnya Admiral Lim sedang fokus pada Zhu Taikan, jadi dia nggak sadar. Zhu Taikan pun marah. Seenaknya dia menuduh Zhu Taikan yang membawa para pemberontak itu. Memangnya dia mau tanggung jawab kalau ternyata itu salah. Admiral Lim sudah menduga reaksi Zhu Taikan dan tersenyum puas, kemudian berkata bahwa dia hanya melaksanakan perintah dari Kaisar yang memintanya untuk menyelidiki kasus ini dan menangkap pelakunya. Kalau mereka melanjutkan investigasi, pasti pelakunya akan segera terungkap. Jadi dia memohon agar Zhu Taikan mau bekerja sama. Zhu Taikan makin gak terima dia dituduh begitu. Tapi Zhu Taiyun memotong ucapannya dan berkata Zhu Taikan udah berani bersikap arogan di hadapannya. Kalau dia terbukti bersalah telah terlibat dalam pemberontakan itu, tamat udah hidupnya. Zhu Taiyun sangat membenci Zhu Taikan. Bagaimanapun dialah yang akan menjadi kaisar berikutnya. Dia menginginkan Zhu Taikan untuk bertekuk lutut di hadapannya. Itu sebabnya dia nggak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Zhu Taikan. Semuanya telah direncanakan dengan matang. Dia juga sekalian mau memusnahkan pasukan pengawal istana, pasukan emas, karena mereka nggak mendukungnya. Memang sulit untuk menunjukkan keterlibatan Zhu Taikan, tapi seenggaknya karena kejadian ini, kepercayaan Kaisar pada Zhu Taikan akan hancur, itu saja sudah cukup. Kalau begitu kan nanti Zhu Taikan nggak akan ada yang mendukung. Zhu Taikan tetap keras kepala dan berkata buktinya mana. Zhu Taiyun dengan pede berkata memangnya dia bodoh mau menangkap Zhu Taikan tanpa bukti. Tentu saja semuanya sudah dipersiapkan. Mayat-mayat para pasukan Guardian di kuil makam telah dimanipulasi dengan ditorehkannya jejak pedang kultus. Zhu Taikan tetap berkata kalau bukti itu bisa saja dimanipulasi. Kan Zhu Taikan tetap nggak tahu ya kalau mayat-mayat itu memang dimanipulasi.
Zu Taiyun berkata memangnya dia serendah itu mau melakukan hal licik begitu. Dia berkata kalau akan ada penyidik dari sekte Wulin yang akan mengkonfirmasi kebenarannya agar terlihat penyelidikan itu berjalan adil tanpa memihak. Makanya didatangkan penyidik dari sekte Wulin yang tidak terlibat dalam rencana mereka. Zu Taikan merasa aneh dengan semua itu. Masa hanya karena informasi yang gak jelas dari mana, dia dituduh melakukan kejahatan yang enggak dilakukannya. Zu Taikan juga nggak bodoh. Tanpa surat resmi dengan cap burung giok, Zu Taikan nggak akan mau mengikuti trik licik mereka. Jadi cap burung giok itu tuh capnya kaisar ya. Dia pun berkata, gue nggak akan percaya sampai gue ngeliat buktinya dulu. Zu Taiyun yang kesal dengan kekeras kepalaan saudara tirinya akan berteriak marah tetapi dihalangi oleh Admiral Lim. Admiral Lim berkata sepertinya Pangeran Zu Taikan gak akan percaya begitu saja. Jadi gimana kalau mereka menunjukkan buktinya saja? Admiral Lim sudah memprediksi kalau Zu Taikan gak akan percaya begitu saja. Jadi gak ada salahnya memperlihatkan bukti yang udah jelas mereka siapkan untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh kultus. Kalau misalnya si Zu Taikan yang ngeliat, kan mau gak mau dia jadi nurutin perkataannya si Zu Taiyun kan, ditangkep lah gitu. Akhirnya Zu Taikan setuju untuk melihat buktinya, dan kalau benar terbukti, maka dia akan bersedia untuk ditahan dalam penyelidikan. Mendengar itu, mata dari pendekar Blade God Six Martial berbinar-binar. Kalau Zu Taikan sepenuhnya kehilangan kepercayaan dari Kaisar, maka mereka bisa menggunakan Zu Taiyun untuk memusnahkan kultus iblis. Scene pun berubah di dalam kuil makam. Zu Taikan mengikuti Zu Taiyun untuk melihat bukti yang disebut Zu Taiyun untuk menuduhnya. Zu Taikan didampingi oleh Komandan Selatan Yon Namgun dan 4 pengawal lainnya. Zu Taiyun gak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena akhirnya dia bisa menjatuhkan saudara tirinya. Tentu saja dia percaya diri karena segalanya sudah direncanakan dan dipersiapkan. Kenyataan bahwa Zu Taikan ditangkap karena dituduh membawa pemberontak ke istana akan membuat orang-orang yang mendukungnya berpaling dari mereka. Mereka pun memasuki lantai 1 bawah tanah. Banyak mayat-mayat yang telah disusun rapi untuk diselidiki penyebab kematian mereka. Mayat-mayat itu sedang diperiksa oleh perwakilan sekte Wulin dan juga pejabat istana. Jadi perwakilan sekte Wulin ini sama sekali nggak tahu tentang rencana si Blade God Six Martial ya guys. Mereka itu memang dihadirkan di sana untuk membuktikan aja kalau itu memang ulahnya kultus. Mereka memberi hormat pada Zu Taiyun dan Zu Taikan. Putra mahkota Zu Taiyun mengangkat tangannya tanpa melihat pada mereka dan melirik Zu Taikan. Tamat riwayat lu hari ini, pikirnya. Bahkan pria parubaya dengan seragam militer pun tidak dapat menyembunyikan rasa puasnya. Kalau kenyataan para mayat ini dibunuh oleh kultus iblis, maka Kaisar akan murka. Para pendekar tombak dan Bloodmaster pasti telah bekerja keras untuk menciptakan kesempatan ini. Pasti butuh waktu lama untuk menorehkan jejak pedang kultus pada mayat-mayat itu. Jika para penyidik dari Wulin membuktikan kalau itu adalah perbuatan kultus iblis, laporan itu pasti terpercaya. Dan kultus iblis gak akan tahu kalau mereka sebentar lagi akan musnah. Hanya dengan satu rencana yang sempurna ini, mereka akan mendapatkan dukungan dari kaisar berikutnya, menguasai darah spirit beast, dan yang terpenting menghancurkan musuh bebuyutan mereka, kultus iblis. Pria parubaya itu terlalu asik dengan hayalannya sampai dia terkejut dengan teriakan Zu Taiyun. Karena reaksinya aneh, pria parubaya itu pun mendengarkan pembincangan mereka. Zu Taiyun teriak tidak percaya bahwa jejak pedang pada tubuh mayat-mayat itu adalah jejak pedang sekte Blade God Six Martial dan bukannya kultus iblis. Jreng-jreng, mata pria parubaya itu melotot gak percaya. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys, saya ngantuk mau tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa baca manhwanya di webtoon ya guys. Kasih love, add favorite, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys, assalamualaikum, bye-bye.